Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arkas, teman-teman operator dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas tentang rapor pendidikan, rekomendasi prioritas dari rapor pendidikan yang akan dijadikan sebagai program kegiatan untuk dirancangkan pada Arkas. Nah, banyak operator sebenarnya yang tidak mengetahui bahkan mengabaikan tentang prioritas rekomendasi yang ada pada rapor pendidikan. Padahal rapor pendidikan itu gambaran mutu pendidikan, mutu kualitas yang ada di sekolah kita. Ada juga operator-operator Arkas yang mengetahui tentang rekomendasi itu tetapi bingung. Kira-kira rekomendasi mana sih yang akan saya masukkan ke dalam Arkas tersebut? Rekomendasi mana sih yang menjadi prioritas yang akan saya jadikan sebagai program kegiatan untuk saya masukkan ke dalam rancangan program kegiatan pada Arkas. Nah, sobat Arkas, di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman ya kepada operator-operator Arkas. Pertama-tama, kita buka Google Chrome dulu ya. Kemudian kita ketik atau masukkan keywordnya, kata kuncinya rapor pendidikan. Pilih yang di atas ya, ada logo seperti ini, rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu operator klik. Nah, ini tampilan awalnya. Untuk sekarang, rapor pendidikan itu sudah bisa diakses oleh siapapun. Tahun 2002, rapor pendidikan itu hanya bisa diakses oleh admin. Admin maksudnya di sini adalah kepala sekolah dan tenaga pendidik atau tata usaha. Ini yang berhak bisa mengakses rapor pendidikan. Tapi setelah 2023, akhirnya rapor pendidikan sudah bisa diakses oleh semua guru selama dia menggunakan email belajar.id. Setelah tampilan seperti ini, maka kita diminta untuk login. Loginnya bagaimana? Kita klik di sini. Lalu pilih akun belajar.id. Jika belum pernah login, maka gunakan akun lainnya. Tapi ini sudah ada, kita klik. Ini. Pada saat sudah masuk tampilan awalnya seperti ini, akan muncul menu-menu seperti ini. Kita lanjut ke rapor pendidikan kita di mana sih? Oh, kita arahkan kursor ke unduh. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ada perintah unduh rapor pendidikan. Nah, di sini ada dua, rapor pendidikan tahun lalu dengan rapor pendidikan sekarang. Jika Bapak Ibu operator mau melihat rapor pendidikan tahun lalu sebagai perbandingan, maka silakan klik ini lalu unduh. Tapi jika hanya ingin melihat rapor pendidikan 2023, maka cukup ini lalu unduh. Ini sudah terunduh, kita coba buka ya. Nah, ini adalah hasil dari rapor pendidikan di sekolah saya. Tentu rapor pendidikan itu setiap sekolah itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Karena capaiannya kan berbeda-beda juga. Tidak sama. Tetapi ini saya tidak akan bahas tentang rapor pendidikan itu seperti apa. Ya, ini hanya gambaran bahwa dari rapor pendidikan capaian-capaian yang kita dapatkan di rapor pendidikan itu akan menjadi rekomendasi untuk kita sebagai
penyusun Arkas itu agar dimasukkan dalam bentuk kegiatan. Nah, ada laporan rapor, ada panduan membaca. Nah, ini panduannya ya. Panduan membaca sudah ada semua. Kemudian prioritas. Nah, ini yang saya maksudkan. Prioritas. Ya. Inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai bentuk kegiatan yang akan kita input pada rancangan kegiatan pada Arkas. Yang warna kuning inilah semua yang menjadi prioritas. Ada kualitas pembelajaran, ada numerasi, ya, ada juga iklim keamanan sekolah. Tetapi di sini sudah warna hijau, artinya itu sudah baik. Tetapi jika memang perlu ditingkatkan, maka silakan, itu tidak ada batasan. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita membuat program itu sesuai dengan prioritas yang dicantumkan atau diberikan oleh rapor pendidikan. Nah, ini di sini juga terdapat programnya, refleksinya, kemudian contoh kegiatan. Kita perhatikan contoh kegiatan ini. Inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai kegiatan yang akan kita masukkan ke dalam Arkas. Ya, tetapi ini hanya contoh. Ya. Bapak Ibu operator Arkas bisa membuat sendiri. Kira-kira dari kualitas pembelajaran ini, kira-kira saya bisa buat kegiatannya dalam bentuk apa? Ya. Kemudian misalnya dari numerasi ini, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Program apa yang saya harus lakukan supaya kegiatan kemampuan numerasi bisa meningkat? Dengan harapan untuk tahun 2024 rapor pendidikan kita di bagian kemampuan numerasi berubah atau meningkat. Itu. Nah, di sini saya sudah siapkan, saya sudah buat rekomendasi itu. Ya, ini saya sudah buat. Ini adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh PBD atau program berbasis data yang saya buat. Dari hasil rekomendasi prioritas yang yang terdapat pada rapor pendidikan itu, maka saya buat seperti ini. Sampai dengan harga-harganya sini. Mulai dari yang saya ingin perbaiki. Yang saya ingin perbaiki adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Itu contohnya. Ya. Kemudian programnya apa? Nah, di sini ada 2 program. Yang pertama standar, ya, pengembangan sarana dan prasarana, ada pengembangan pendidikan dan tenaga pendidikan. Kalau standar sarana dan prasarana di sini, nah ini penambahan daya, ya, ini contoh. Kemudian pengembangan pendidikan dan tenaga pendidikan, subprogramnya ada ini. Kemudian kegiatannya peningkatan kualitas guru, kelas dan mata pelajaran. Ya, ini juga bisa kita rubah. Misalnya anggaplah saya ganti menjadi peningkatan kompetensi guru, ya, peningkatan kompetensi guru. Kemudian penjelasan kegiatannya. Nah, inilah yang akan kita laksanakan. Jadi bahasa Arkas atau yang akan kita masukkan di Arkas itu program adalah peningkatan kompetensi guru. Bentuk kegiatannya nanti itu adalah berbentuk workshop. Workshopnya apa? Workshopnya tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, deskripsi kegiatannya bagaimana? Kita cantumkan di situ juga. Kita cantumkan apa-apa sih yang kita butuhkan dalam workshop itu. Nah, ini makanya kita cantumkan seperti ini sampai kegiatannya. Bahkan nominal harganya pun ada.
Jadi ini nanti semua akan diinput ke dalam Arkas sebagai bentuk kegiatan. Sahabat Arkas, setelah kita membuat PBD seperti ini, ya, selanjutnya kita input pada aplikasi Arkas. Kita masukkan ke dalam Arkas sebagai bentuk kegiatan dengan anggaran yang sudah kita tentukan di sini. Nah, selanjutnya saya akan buka aplikasi Arkas. Setelah muncul seperti ini, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mengaktifasi kertas kerja BOS tahun 2024. Jadi yang belum tahu caranya bisa buka di video sebelumnya. Di situ penjelasan sangat lengkap untuk sahabat Arkas bisa mengikutinya. Kalau posisinya seperti ini, kita masuk ke penganggaran ya. Ini penganggaran. Karena di sini ada penganggaran, ada penatausahaan. Nah, sekarang kita masuk ke penganggaran. Kita masuk ke penganggaran. Dan di sini bisa dibuka. Di sinilah nanti kita akan ajukan anggaran itu. Kita akan buat hasil dari rekomendasi prioritas dari PBD. Ya, caranya sama dengan cara input kegiatan di Arkas pada periode 2023 ya. Caranya sama. Nah, kita klik tambah. Lalu kegiatannya tadi apa? Kegiatannya tadi itu adalah tentang peningkatan kompetensi. Peningkatan, kita cari ya. Kita cari peningkatan kompetensi. Nah ini. Ya ini pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan. Ini bentuk programnya. Kemudian kegiatannya tadi adalah peningkatan kompetensi guru. Kita klik. Kemudian rekening belanjanya apa? Karena ini dalam bentuk kegiatan, jadi kita pakai belanja lembur. Belanja lembur. Nah, di sini kita tulis kira-kira apa-apa tadi yang kita butuhkan atau detail kegiatannya tadi apa. Nah, di PBD tadi yang kita buat, detailnya ada ATK ya. Misalnya anggaplah kita masukkan belanja ATK. Belanja ATK kegiatan. Harganya berapa? Nah, di sini kita paketkan ya. Kita paketkan sesuai dengan yang kita susun ya. 1.3.1.310. Nah, ini contohnya. Ini satu paket ya. Ini satuannya paket. Jangan lupa ya. Kalau seperti ini tinggal masukkan ke anggaran.
Selanjutnya, karena ini satu kegiatan, maka kita cukup sisipkan saja. Kita pakai transport narasumber. Berapa? 100.000 misalnya. Kemudian berapa orang? Anggap 3. Ini satuannya orang. Masukkan. Selanjutnya kita sisipkan lagi. Kegiatannya butuh konsumsi. Nah, kita masukkan lagi konsumsinya. Konsumsi peserta. Harganya berapa? Nah, kita masukkan misalnya 35.000. Jumlah peserta berapa? Anggaplah 40. Satuannya kotak ya. Biasanya nasi kotak ya. Kita masukkan. Oke. Sampai seterusnya. Sampai kegiatan yang kita susun itu selesai. Ya. Oke, sahabat Arkas. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara menjadikan program berbasis data menjadi sebuah kegiatan untuk dimasukkan ke dalam Arkas menjadi satu program kegiatan. Nantikan video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.